Hai, bertemu lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang sebuah kasus yang nguras emosi banget. Entah ini karena keegoisan atau ketidakpedulian dari orang tua terhadap anaknya. Selama hampir 12 tahun, orang tua ini tuh membiarkan anaknya di atas sofa ruang tamu rumahnya sampai berakhir mengerikan. Kasus ini terjadi di kota Slaughter, Louisiana, Amerika Serikat. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat nyaman. Mari kita mulai. Pada tanggal 3 Januari 2022, sekitar jam 2 pagi, 911 menerima panggilan dari seorang wanita bernama Sheila Fletcher yang baru saja menemukan putrinya, yaitu Leslie Fletcher berusia 36 tahun yang tidak sadarkan diri di sofa. Ada hal yang cukup aneh nih. Saat Sheila ditanya oleh petugas 911 kan pasti bakalan tanya alamat rumah, keadaan putrinya itu sekarang gimana, usianya berapa, kan gitu-gitu kan ya. Saat petugas menanyakan usia putrinya, Sheila malah salah menyebutkan usia putrinya, bahkan sampai salah menyebut tuh sebanyak 3 kali. Masa sih orang tua nggak tahu sama usia anaknya sendiri? Kan aneh ya. Setelah mendapat laporan itu, petugas langsung bergegas menuju wilayah Slaughter, Louisiana untuk mengecek kondisi Leslie. Ketika petugas tiba di rumah keluarga Fletcher, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan mungkin itu pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalian tahu apa? Petugas tuh nggak hanya menemukan Leslie yang sudah tidak bernyawa di atas sofa ruang tamu, tapi petugas juga melihat tubuh Leslie yang membusuk di tengah kubangan kotorannya sendiri. Bahkan kulitnya tuh sampai menempel di sofa. Siapa sih Leslie Fletcher itu? Leslie Ellen Fletcher, seorang wanita yang lahir pada November 1985 dari pasangan Clay dan juga Sheila Fletcher. Orang tua Leslie masing-masing memiliki pekerjaan yang cukup mentereng. Ekonomi keluarga itu bisa dibilang cukup lah, atau bahkan malah berlebih ya. Orang tua Leslie juga dikenal ramah, rajin ibadah, dan cukup dihormati di lingkungan rumahnya menurut para tetangga. Keluarga Fletcher mulai pindah di wilayah Slaughter sekitar 27 tahun lalu pas Leslie masih berusia 9 tahun. Leslie dikenal sebagai gadis yang cantik, ceria, cerdas, menyenangkan, dan mudah bergaul. Leslie juga sempat berpartisipasi dalam tim voli di sekolahnya. Awalnya semua tampak berjalan baik-baik saja. Saat berusia 14 tahun, ada hal yang aneh dengan Leslie. Leslie yang sebelumnya ekstrovert, suka berbaur dengan teman-temannya, tiba-tiba jadi anak yang introvert, suka menyendiri, menjauhkan diri dari teman-temannya. Bahkan akhirnya Leslie keluar dari sekolah dan memutuskan untuk homeschooling. Karena perilaku Leslie yang tiba-tiba berubah, Sheila dan Clay sebagai orang tua Leslie itu memeriksakan Leslie ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter, Leslie didiagnosa menderita gangguan kecemasan sosial dan gangguan spektrum autisme. Leslie pun menerima perawatan psikologis untuk kondisi mentalnya. Tapi nggak ada yang tahu sampai kapan gitu loh Leslie mendapatkan perawatan itu. Sampai suatu ketika Leslie nggak pernah kembali lagi ke dokter. Menurut salah satu tetangga, dia terakhir kali melihat Leslie itu pada tahun 2005 saat Leslie masih berusia 21 tahun. Yang saat itu Leslie terlihat sedang berolahraga di halaman rumahnya sendiri. Setelah itu nggak pernah terlihat lagi, hilang di telan bumi gitu loh. Ada juga nih salah satu tetangganya penasaran, kemana si Leslie kok nggak pernah kelihatan, sudah meninggalkah atau pindah atau gimana gitu. Tetangga itu tuh tanya langsung dong ke Clay, ayah Leslie. Clay pun jawab kalau Leslie ada di rumah, masih tinggal dengan Clay dan juga Sheila. Habis itu Clay langsung mengalihkan pembicaraan gitu, kayak ada yang ditutupi gitu loh. Kalian tahu nggak gimana kondisi Leslie saat ditemukan oleh petugas? Untuk yang lagi makan, skip dulu aja ya, lanjutin nontonnya saat udah selesai makan. Karena aku mau deskripsiin kondisi saat Leslie ditemukan, yang kondisinya tuh memprihatinkan banget. Leslie itu ditemukan di sofa dengan kaki yang disilangkan. Mata serta mulutnya tuh terbuka lebar itu kayak menganga gitu loh. Dia tuh telenci dari pinggang ke bawah, tapi dia masih pakai kemeja, tapi kemeja tuh kayak menyingkap tuh loh, kayak ke atas dikit tuh loh, jadi dadanya tuh kayak sih kelihatan. Tubuhnya tuh sangat kurus banget, sekitar 43 kilo. Bayangkan, wanita usia 36 tahun dengan bobot tubuh 43 kilo.
seberapa kurus dia saat itu. Tubuh Lesti tuh juga berlumuran kotoran gitu loh. Kotorannya tuh sampai ke mulut, wajah, bahkan telinganya. Soalnya Lesti kan makan, minum, BAK dan BAP itu di sofa itu juga jadi satu gitu. Ada bekas cakaran juga di lengan sofa. Di sekitar sofa juga ada toilet tapi nggak terpakai gitu, dan meja yang berisikan tisu, bedak, berbagai salep dan lainnya. Ada serangga dan kotoran tikus juga di sekitarnya. Ketika akan dipindahkan, kulit Lesti tuh copot gitu loh dari tulangnya. Tubuh Lesti menempel di sofa, tulang ekornya pun juga rata. Yang gimana enggak coba? Dia nggak pernah pindah dari sofa selama 12 tahun. Iya, kalian nggak salah dengar. 12 tahun Lesti tuh berbaring di sofa ruang tamunya. Apa kalian bisa membayangkan gimana mengerikannya ruangan itu? Tapi cuma sofa yang ditempati Lesti aja tuh yang kotor dan gak layak. Ruangan lainnya tuh tertata rapi dan bersih. Kenapa Lesti gak pernah pindah dari sofa? Karena menurut keterangan dari Clay dan juga Sheila, Lesti tuh menderita agorafobia. Apa sih agorafobia itu? Agorafobia itu adalah salah satu jenis gangguan cemas. Gangguan ini menimbulkan perasaan ketakutan dan khawatir yang berlebihan ketika berada di tempat yang membuat pengidapnya merasa sulit untuk pergi atau merasa tidak dapat meminta pertolongan dari siapapun. Jadi, bisa dikatakan Lesti ini tuh takut untuk beranjak dari sofa dan merasa cemas gitu loh berada di luar area sofa. Mungkin kayak merasa terancam gitu loh kalau keluar dari area sofa, sampai akhirnya hanya tiduran di sofa, gak bergerak kemana-mana, otot-ototnya pun jadi lemes dan terjadi kelumpuhan terhadap tubuhnya Lesti. Jadi cuma matanya aja gitu yang bisa gerak-gerak gitu loh. Setelah tubuh Lesti diotopsi, keluarlah hasil otopsi dan menjelaskan penyebab meninggal Lesti. Lesti meninggal karena sepsis. Sepsis adalah suatu kondisi yang terjadi karena reaksi berlebihan dan tidak terkendali dari sistem imun tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan gangguan pada organ dan jaringan tubuh. Kondisi ini perlu ditangani segera agar tidak memicu gagal organ atau bahkan dapat menghilangkan nyawa si penderitanya. Pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa Lesti itu menderita kelaparan, infeksi tulang, gagal ginjal, serta dia juga memiliki luka dekubitus stadium 4. Dekubitus itu luka terbuka yang sangat dalam hingga mencapai otot dan tulang. Ulkus dekubitus disebabkan oleh tekanan dan gesekan pada kulit yang menghambat aliran darah ke kulit. Kondisi ini umumnya terjadi pada seseorang yang tidak dapat mengubah posisi tubuh ataupun bergerak dalam waktu yang lama. Atau ini tuh dikenal sebagai luka baring. Luka itu tuh hampir di seluruh tubuh Lesti. Sampai-sampai luka itu ada belatung hidupnya. Belatung itu juga sampai ke rambut Lesti juga. Menurut Sheila, ibu Lesti di malam sebelumnya tuh sudah makan roti lapis dan setengah bungkus snack. Namun, hasil otopsi mengungkapkan bahwa isi perut Lesti itu ditemukan busa dari sofa dan juga kotorannya. Jadi kemungkinan di malam sebelumnya tuh Lesti mencoba bertahan hidup dengan cara memakan apapun di sekitarnya. Ya termasuk sofa itu. Gimana? Emosi nggak? Tahan. Ada yang bikin emosi, tambah emosi lagi nih. Untuk alasan kenapa Lesti nggak pernah kembali lagi ke dokter untuk periksa adalah karena katanya Lesti itu menolak. Dan menurut Clay, ayah Lesti itu udah dewasa, jadi dia bisa ambil keputusannya sendiri. Astagfirullah, masih gede Pak Les, keadaan sampai prihatin kan bisa diusahakan dengan cara lain gitu loh, agar kondisi anak itu lebih baik lagi. Gak malah babah no yo, mau sakarapmu. Ini gimana sih konsep jadi orang tuanya tuh? Pernah ya, saat itu Lesti mulai BAK dan BAP di lantai ruang tamu. Karena perilakunya itu, Sheila dan Clay ke dokter untuk konsultasi tentang kondisi putrinya, tapi tanpa Lesti. Jadi cuma Clay dan Sheila aja. Dokter memberi saran untuk segera membawa Lesti ke rumah sakit untuk dirawat dan memberikan masukan-masukan lainnya yang terbaik lah. Tapi apa? Clay dan Sheila malah nggak melakukan apa-apa, tanya-tanya tok gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak digubris. Makanya kondisi Lesti itu sampai seperti itu, nggak dilakukan tindakan apa-apa selama hampir 12 tahun. Sheila juga menyatakan bahwa dia nggak sadar seberapa parah kondisi Lesti saat itu,
karena Lesti nggak pernah ngeluh sakit. Padahal Lesti tuh masih tinggal satu rumah gitu loh sama orang tuanya. Posisi Lesti kan tidur di sofa ruang tamu, yang otomatis saat orang tuanya pergi entah meninggalkan rumah untuk kerja atau apalah, pasti akan melewati sofa itu. Masa nggak bisa lihat sih kondisi anaknya udah parah banget kayak gitu? Sebenarnya nggak peduli atau gimana ini orang tuanya? Meskipun nggak ngeluh sakit, kan bisa dilihat kondisi separah itu harus membutuhkan perawatan yang lebih-lebih lagi gitu loh. Maaf ya, emosi. Balik lagi. Dan akhirnya Clay dan Sheila Fletcher keduanya dijatuhi hukuman 40 tahun penjara pada tanggal 20 Maret 2024 dengan 20 tahun diantaranya ditangguhkan. Jadi mereka berdua dipenjara hanya 20 tahun. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah klik video ini dan subscribe. Yang belum subscribe, buruan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Subscribe itu gratis loh. Ya, see you next video. Bye bye. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.